Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, teman-teman dan sahabatku semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali di segmen cerita sahabat. Yang mudah-mudahan cerita ini seperti biasa bisa menginspirasi kita semua untuk menjalani kehidupan supaya bisa lebih baik lagi. Dan untuk cerita kita hari ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah cerita yang luar biasa. Kita juga bisa ambil hikmahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa terus tonton video ini sampai habis dan klik subscribe serta loncengnya supaya kita bisa dapat notifikasi terbaru kalau misalkan ada cerita-cerita sahabat yang akan saya bawakan selanjutnya. Baik, salah satu sahabat yang akan kita ceritakan hari ini adalah salah satu sahabat yang bernama Hanzalah. Mana Hanzalah ini adalah seorang yang berasal dari Madinah. Beliau merupakan salah satu golongan dari kaum Ansor yang merupakan kabilah dari suku Aus. Dan Hanzalah ini adalah seorang yang masuk Islam ketika Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwakan Islam di Madinah pada saat itu. Nama lengkap dari Hanzalah itu sendiri adalah Hanzalah bin Amir. Jadi ayahnya ini adalah seorang petinggi yang berada di salah satu petinggi yang berada di kota Madinah pada saat itu, yang dimana sebetulnya ayahnya ini sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Hanzalah itu sendiri. Jadi kalau Hanzalah adalah seorang sahabat dari Rasulullah SAW dan ayahnya adalah musuh daripada Rasulullah SAW. Jadi ketika didakwahkan Islam pada situ, justru ayahnya ini, Abu Amir ini, sangat menentang sekali Islam pada saat itu yang dibawa oleh Rasulullah beserta sahabat. Nah, diceritakan bahwa Hanzalah ini adalah sahabat yang mempunyai gelar, yakni pengantin yang dimandikan oleh malaikat. Jadi dalam cerita ini luar biasa, Hanzalah ini adalah seorang yang pertama beliau mendapat sebuah julukan yang dimandikan oleh malaikat. Terus yang kedua juga beliau pada saat mati syahidnya itu Rasulullah SAW melihat bidadari yang menjemput Hanzalah ini. Hanzalah radhiyallahu anhu pada saat mendengar seruan jihad dari Rasulullah SAW, yang dimana pada saat itu adalah akan terjadi perang Uhud, dimana perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa perang Uhud ini terjadi di saat waktu duha. Jadi para pasukan kafir Quraisy pada waktu itu sudah berada di Uhud menuju ke Madinah. Dan Rasulullah SAW yang pada saat itu waktu subuh langsung mengumpulkan para pasukan yang berada di Madinah untuk langsung menuju ke Jabal Uhud. Hanzalah ini jadi ketika hari Jumat malam Sabtu itu melangsungkan pernikahan dengan salah seorang perempuan yang bernama Jamilah. Di waktu subuh itu, dimana ketika Rasulullah SAW telah mengumpulkan para sahabatnya di depan masjid. Jadi biasanya kalau ada iklan tentang jihad itu Rasulullah biasanya mengumpulkan para sahabat di dekat masjid, sehingga Hanzalah pun yang tadi masih dalam keadaan junub langsung bergegas karena mendengar seruan jihad itu, ikut bersama rombongan muslim yang lain untuk berkumpul di masjid supaya mengetahui kemana ini akan berjihad atau berperang. Nah, kejadian pada waktu itu Rasulullah SAW itu para muslim yang sudah berkumpul di depan masjid langsung diperintahkan untuk menuju medan Uhud, sehingga Hanzalah pun yang tadi masih dalam keadaan junub tidak berpikir panjang, beliau langsung membawa baju zirah dan pedangnya dan langsung menuju Jabal Uhud. Nah, di Jabal Uhud yang dimana Rasulullah SAW telah mengatur bagaimana sahabat di pos-pos untuk menjaga supaya pertahanan muslim pada saat itu bisa kokoh, Rasulullah pun sudah membuat pos-pos tersendiri, dimana ya seperti yang diceritakan bahwa di perang Uhud ini para sahabat banyak sekali yang berguguran, bahkan Rasulullah pun terancam terbunuh pada saat itu.
Tapi dengan gigihnya para sahabat yang melindungi Rasulullah SAW, mempertaruhkan nyawanya untuk Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW secara syariatnya bisa terselamatkan, meskipun hakikatnya tetap yang melindunginya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kejadian di perang Uhud ini, dimana pada saat itu pasukan Muslim terpojok dikarenakan pasukan yang berada di gunung yang telah ditempatkan oleh Rasulullah SAW itu turun ke bawah. Jadi pasukan pemanah yang berada di gunung yang ditempatkan oleh Rasulullah itu turun ke bawah karena melihat ghanimah atau harta rampasan perang yang memang banyak di medan pertempuran. Nah, melihat hal itu, pasukan kafir Quraisy langsung kembali dari arah belakang menyerang kaum muslim pada saat itu, umat muslim pada saat itu, sehingga ya terpojoklah umat muslim. Nah, jadi ada beberapa sahabat yang dari gunung yang tidak mendengarkan perintah Rasulullah untuk tetap senantiasa berdiam diri di bukit tersebut atau gunung tersebut, hingga terjadilah peperangan kembali antara muslim dan kafir di perang Uhud. Pada yang saat itu perang terjadi, Hanzalah radhiyallahu anhu tertuju pandangannya kepada seorang yang bernama Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan ini adalah musuh daripada muslim pada saat itu sebelum beliau memeluk Islam setelah Futuh Mekah. Jadi Hanzalah berhadapan dengan Abu Sufyan, yang dimana pada waktu itu Abu Sufyan yang menunggangi kudanya langsung menuju Hanzalah, dan Hanzalah pun berlari menuju Abu Sufyan. Tapi dengan kelincahan dan kelihayannya Hanzalah ini, dia berlari dan menebas kaki daripada kuda yang ditunggangi oleh Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan pun tersungkur dan jatuh ke tanah. Nah, saat dimana Abu Sufyan jatuh ke tanah, Hanzalah radhiyallahu anhu langsung ingin kembali menyerang Abu Sufyan. Tapi pada waktu itu terjadilah kejadian yang tidak terduga, yang dimana pada saat Hanzalah akan membunuh Abu Sufyan, tibalah salah satu pasukan Abu Sufyan yang bernama Shaddad bin Al-Aswad yang langsung menikam Hanzalah radhiyallahu anhu, sehingga Hanzalah pun tersungkur jatuh ke tanah. Yang tidak cukup dari situ, para musuh kafir Quraisy yang lain pun langsung sama-sama menghantam Hanzalah radhiyallahu anhu yang sudah tidak bisa bergerak dengan pedang dan belatinya. Dan juga para pasukan pemanah dan tombak pun sama menghujani Hanzalah dengan panah dan tombaknya itu. Masya Allah. Sehingga Hanzalah pun syahid di perang Uhud. Ketika perang Uhud selesai, di mana pada waktu itu para sahabat Rasulullah SAW membereskan dan menguburkan para sahabat-sahabatnya yang syahid di perang Uhud, terjadi sesuatu yang unik, bisa dikatakan seperti itu, yang luar biasa, Masya Allah, dimana pada waktu itu Hanzalah radhiyallahu anhu yang memang jasadnya ditemukan oleh para sahabatnya itu penuh dengan luka, tapi ada air, jadi basah pada waktu itu seperti yang sudah dimandikan oleh seseorang. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sesungguhnya Hanzalah radhiyallahu anhu telah dimandikan oleh malaikat dari air awan yang berasal dari bejana perak. Jadi luar biasa, Hanzalah pada waktu itu dimandikan oleh para malaikat. Bahkan sempat ada beberapa keterangan pun yang mengatakan pada waktu itu Rasulullah SAW sempat memalingkan wajah dari Hanzalah radhiyallahu anhu, dan para sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah, kenapa engkau memalingkan wajahmu dari Hanzalah?" Dan Rasulullah menjawab, "Ketahuilah bahwa pada saat aku memalingkan wajahku, aku melihat bidadari yang turun dari langit yang menjemput Hanzalah." Luar biasa, subhanallah gitu ya ceritanya. Nah, sehingga Hanzalah radhiyallahu anhu diberi gelar sebagai sang pengantin langit, atau sahabat yang dimandikan oleh malaikat, dan sahabat yang dijemput oleh bidadari dari surga. Jadi dari cerita ini, kisah ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah di mana kecintaan, kasih sayang seorang sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, di mana ketika dia harus mengorbankan apa yang menjadi nikmatnya kehidupan berumah tangga dengan seorang istri yang disayanginya, yang dimana pada waktu itu Hanzalah tengah bermalam bersama istrinya, dan keesokan harinya Hanzalah harus meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi yakinlah bahwa dari hal itu kita bisa belajar bagaimana Hanzalah meninggalkan apa yang menjadi kehidupan yang sesaatnya menuju kehidupan yang abada atau abadi, dengan rasa cintanya kepada Rasulullah, mengikuti seruan jihad dengan keyakinan dan keberanian, sehingga subhanallah Allah memberikan ganjaran kepada Hanzalah dengan diberikannya sebuah hadiah, yang dimana ketika syahidnya itu dijemput oleh bidadari dari surga. Sahabat semua, kita juga insya Allah bisa mengambil hikmah dari apa yang menjadi cerita Hanzalah ini, dimana kita juga harus berusaha untuk mencintai Allah dengan sepenuhnya, mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuhnya, serta syariat-syariat yang telah diajarkan dan dibawa oleh beliau. Karena kenapa? Insya Allah yang namanya kematian pasti setiap orang akan mengalami. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kembali mempersiapkan apa yang akan kita tempuh di waktu yang akan datang, dimana waktu itu adalah waktu yang dimana tidak akan kembali lagi kita bisa hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dari kisah Hanzalah ini kita yang singkat, padat, yang mudah-mudahan jelas, bisa mengambil banyak hikmah. Sahabatku semuanya, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan apa yang menjadi kisah dari seorang Hanzalah ini. Mudah-mudahan kembali lagi bermanfaat dan penuh dengan inspirasi dan hikmah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sekali lagi untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.